Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih tetap bisa berkumpul di ruangan classroom ini bersama Al-Ustaz Rakib Jamari Hafizahullah taala. Nah, insyaallah ini mungkin pertemuan terakhir ya Bapak. Iya. Pertemuan terakhir karena besok pagi Bapak tidak hadir lagi. Oke, tambah. Kemudian salawat dan salam. Tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja waktu dan tempat kita berikan kepada Al-Ustaz. Judul kita apa tadi? Konsep ilah. Konsep ilah. Ya. Materi kita pada siang hari ini insya Allah berkaitan dengan konsep ilah. Nah, waktu dan tempat kita berikan kepada Al-Ustaz. Nahur, karena kamu cerita aku sebentar itu. Ini udah ada baterainya ya? Ada kayak? Udah ada baterainya. Udah Pak. Ini Udah. Ada. Lebih leluasa ya? Ya. Ya. Bisa. Header satu. Header seorang. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran wa qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan. Konsep pacaran dalam Islam. Ya. Bagaimana konsep pacaran dalam Islam itu masuk bahagian dari konsep ilah. Jangan-jangan nanti gara-gara pacaran batal syahadatnya, konsep ilahnya putus. Sudah pernah dengar konsep pacaran dalam Islam? Konsep pacaran dalam Islam itu dengan mencontoh rukun Islam yang 5. Apa dia rukun Islam yang pertama? Syahadat. Nah, jadi konsep pacaran dalam Islam itu dengan mencontoh rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Dari sisi mananya kita ambil syahadat itu? Dari sisi niat. Niatnya. Jelas tuh? Jadi kalau orang pacaran itu yang ditanya dulu tuh niatnya untuk apa? Karena hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Suatu apapun yang kita lakukan itu haruslah menurut niat. Kaidah usul fikih mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Itu kaidah fikih namanya. Seluruh urusan itu tergantung dari tujuan, maksudnya apa. Nah, jadi kalau pacaran dalam Islam itu ambil konsep syahadah dari segi niatnya dan pengakuannya. Apa niatnya? Kalau niatnya pacaran itu untuk berbuat maksiat, alangkah besar dosanya. Kalau niatnya pacaran itu untuk teman dalam belajar, ada batas-batasnya. Kalau niatnya pacaran itu untuk berumah tangga, ada aturannya. Jadi yang ditanyakan itu niatnya dulu yang pertama. Nah, mencontoh seperti niatnya kita bersyahadat, ada janji di dalam hati kita. Aku berjanji ya Allah, ada sesuatu yang ingin ku pertahankan, ada sesuatu yang ingin ku gapai di hari depanku.
Jadi niat itu ditanyakan dulu. Kebanyakan orang dapat kecelakaan dalam pacaran itu karena niatnya salah. Niatnya tidak benar. Atau dipancing oleh orang lain, tergoda oleh orang lain, menyelewengkan dari niatnya yang sudah ada awalnya lurus, dibengkokkan orang niatnya. Nah, perhatikan niatnya. Itu baru yang pertama ya. Konsep pacaran yang kedua dalam Islam itu mencontoh sholat 5 waktu. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Contohlah sholat. Dari segi apa contoh sholatnya itu? Dari segi kiblatnya. Kemana kiblatnya kalau kita sholat? Ke Makkah. Nah, jadi kalau pacaran dalam Islam itu haruslah menghadap ke kiblat yang sama. Maksudnya apa? Harus sama-sama beragama Islam. Jangan sekali-kali pacaran dengan orang yang tak seagama. Kalau sempat pacaran dengan orang tak seagama, itulah yang dialami oleh si Amir dengan si Kania. Bahaya. Nah, jadi yang kedua itu harus kiblatnya sama, maksudnya harus sama-sama agama Islam. Sudah itu, yang pacarnya itu tadi, yang pria itu, kalau nanti akan berumah tangga sebagai persiapan, maka yang prianya harus bisa menjadi imam, harus bisa menjaga diri. Jelas tuh. Jadi kalau ada pria nanti meminang kalian, buat persyaratannya. Bisa jadi imam atau tidak? Itu yang pertama. Kalau perlu dites, ayah tolong tes nih, kawan saya ini bisa nggak dia jadi imam? Suruh tes. Atau bapak suruh ngetesnya, ustaz atau guru, boleh? Di muallimin, boleh? Tes sholatnya. Ya. Yang kedua tesnya, haruslah dia tidak merokok. Jelas itu? Itu syaratnya. Kalau dia terlanjur merokok juga, dia ada terlanjur merokok sebelum kenal dengan kalian, katakan kepada dia, pilih satu antara dua. Pilih rokok atau pilih saya. Kalau pilih rokok, pergilah engkau bersama dengan rokok. Kalau pilih saya, tinggalkan rokok. Itu syaratnya. Kenapa? Karena merokok itu jelas hukumnya haram. Apa hukumnya? Jangan bersuara. Dari mana dapat hukumnya bahwa merokok itu haram? Dari ayat Al-Quran. Coba buka surat 4 ayat 29. Ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu sekali-kali membunuh dirimu sendiri. Baca artinya. Mana mic-nya itu? Ambil ke depan. Ini mic-nya. Surat 4 ayat 29. Artinya. Nah, ayatnya kenapa pendek dia? Baca ayatnya beserta artinya. Ayatnya beserta artinya. Kenapa pendek ayatnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jelas dalam Al-Quran itu. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah sekali-kali kamu membunuh diri. Setiap ada kata-kata jangan di dalam Al-Quran, itu hukumnya haram. Jadi haramlah hukumnya kalau melakukan perbuatan yang bunuh diri secara perlahan-lahan. Karena merokok itu membunuh dirimu. Lihat di reklaminya, rokok membunuh. Ada gambar tenggorokan yang berlubang, penyebab kanker dan penyebab matinya janin di dalam rahim oleh rokok. Nah, jadi kata Al-Quran, jangan kamu membunuh dirimu. Setiap ada kata-kata jangan di dalam Al-Quran, hukumnya haram. Ada kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil nahi lit tahrim. Asal dari seluruh kata-kata jangan di dalam Al-Quran, hukumnya haram. Jangan berduaan, berarti berduaan itu hukumnya haram. Jangan dekat-dekat, berarti berdekatan itu hukumnya haram. Begitu konsep pacaran dalam Islam. Jangan dekat-dekatan, nggak boleh. Oh ya, kalau enggak gitu nggak pacaran namanya Pak. Itu model barat itu namanya. Model orang-orang ateis. Kalau orang Islam tidak begitu. Kebanyakan kecelakaan dalam lalu lintas pergaulan muda-mudi itu karena sering dekat-dekatan. Orang Jawa mengatakan witing tresno jalaran saka kuleno. Cinta itu bersemi karena seringnya bertemu. Lain lagi kata orang Aceh, Hanapeng, Hanaino. Yang banyak duitnya banyak cintanya. Nah, jadi orang bercinta itu banyak menghabiskan duit. Kata orang Aceh. Kalau kata orang Batak, Epeng mengatur negara. Duitlah yang mengatur segala-galanya, termasuk yang mengatur negara. Itu kata orang Batak. Nah, kembali kita kepada mencontoh rukun Islam tadi. Dengar itu. Jadi kiblatnya harus sama, harus seagama. Haram hukumnya pacaran dengan orang yang tidak seagama, apalagi menikah dengan yang tidak seagama. Haram hukumnya berdasarkan surat Al-Baqarah surat 2 ayat 221. Baca artinya. Tak boleh dekat-dekat dengan orang non-muslim, bahaya. Artinya surat 2 ayat 221 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 221. Baca artinya. Pinjam amingnya mana? Baca. Itu yang di belakang. Coba dengar ini yang depan. Pak Nelson. Ya, artinya saja. Dengarkan. Masih ada suara dulu kan? Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan lelaki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu Allah. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Bismillah. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Nah, laki-laki beriman tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Laki-laki yang beriman itu lambangnya bilangan positif. Ini kurang bagus. Bilangan positif dikali dengan bilangan yang wanita yang tidak beriman, lambangnya negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Oh ya. Jadi tak boleh laki-laki yang beriman dinikahkan dengan wanita yang tidak beriman, hasilnya negatif. Itu yang dialami si Amir dengan Kania itu. Hasil negatif mulai dari anaknya, pekerjaannya, kakinya pontong, tambah lagi anaknya jadi banci. Sudah itu dihukum gantung lagi. Habislah sudah. Barulah dia pergi ke ibunya. Si Amir tadi, ibu, kami menikah dulu tidak direstui oleh ibu. Aku hanya pacaran berdasarkan cinta buta kepada Kania yang tak seagama. Dari dulu aku katakan, nak, jangan sampai cintamu membuatmu buta. Sekarang kamu baru tahu akibatnya setelah semuanya menjadi korban. Kakimu pun sudah tak bisa dipakai lagi. Ukir-ukir bulu sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu merupakan keuntungan, menyesal kemudian sungguh tiada berguna. Dia menyesalnya belakangan, tak mampan, tak mau mengikuti yang dinasihati oleh orang tua. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat yang positif, laki-laki beriman, lambangnya positif, dikali dengan bilangan positif pula. Laki-laki beriman menikah dengan wanita beriman, hasilnya positif. Nah, hal ini diambil dari kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ini adalah lambang dari negatif, dikali dengan illa ini adalah negatif kedua, pengecualian, negatif kedua. Jadi negatif, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. La itu tidak, illa itu tidak yang kedua, Allah itu yang positifnya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang positif Tuhan itu adalah Allah. Yang lainnya negatif. Itu namanya konsep ilah. Itu diakui logika seluruh dunia. Umpamanya kelas ini tidak ada seorang pun di kelas ini yang tidak menangis. Berarti positiflah semuanya menangis. Karena dua kali tidak itu negatif, kali tidak menangis negatif juga, hasilnya positiflah semuanya menangis. Atau tidak ada di sini yang tidak datang. Kedua kali tidak ada satu yang tidak datang, negatif kedua. Hasilnya positiflah datang semuanya. Inilah pola pikirnya. Jadi diambil dari ajaran Islam. Tapi kalau yang wanita musyrik, nikah dia dengan laki-laki musyrik, negatif kali negatif, hasilnya positif.
laki-laki musyrik nikah dengan wanita musyrik, hasilnya positif. Karena kata laki-laki yang musyrik nih, kamu tuh nyembah berhala, nyembah patung. Apa kata istrinya? Kamu nyembah patung juga. Nah, sama lah kita. Nah, sama-sama positif ya. Gak apa-apa, sama-sama musyrik. Kau tuh makan anjing, makan babi, kau makan babi juga. Sama-sama. Oh iya, sama-sama lah kita makan anjing, kita makan babi. Positif, tidak berkelahi ya. Negatif sama negatif. Yang tidak boleh itu negatif dengan positif, akan lahir yang negatif. Nah, jadi itu dalam Al-Quran tadi 221, wala tulkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikah laki-laki musyrik, laki-laki yang tidak muslim, kecuali dia mau masuk Islam atau sudah masuk Islam. Itu yang kedua ya, sholat ya. Yang ketiga, contohlah pacaran dalam Islam itu, contohlah rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang ketiga? Puasa. Nah, dengar oleh kalian itu. Jadi pacaran dalam Islam itu konsepnya harus mencontoh puasa. Bagaimana puasa? Pertama, menahan diri. Yang kedua, tahu waktu. Yang ketiga, kalau Anda sudah puasa, jangan minum di siang hari walaupun seteguk air. Batal. Kalau ingin merasakan kepuasan di saat berbuka puasa, jangan makan di siang hari walaupun hanya sesuap nasi. Tapi kalau belum lagi datang beduk dibunyikan, belum lagi akan berbuka puasa, tahu-tahu dia sudah makan sesuap nasi, sudah minum seteguk air. Akibatnya apa? Di saat dia berbuka terasa hambar dan tawar. Kenapa? Belum beduk dibunyikan dia sudah makan, sudah minum. Ngerti kalian maksudnya itu? Maksudnya kalau kalian ingin berbahagia saat berumah tangga, jangan bergaul bebas dulu sebelum akad nikah. Kalau sebelum akad nikah sudah bergaul bebas, nanti setelah berkeluarga terasa hambar dan tawar, mudah terjadi perceraian. Ngerti itu? Jadi kalau orang sering bercerai itu mudah bercerai, itu tanda pacarannya dulu tuh bebas. Kenapa? Tak ada nikmatnya lagi di saat malam pertamanya, nggak ada lagi, udah bebas saja semua, nggak ada dia tahan dirinya. Janganlah kamu makan di siang hari walaupun sesuap nasi, dan janganlah minum di siang hari walaupun hanya seteguk air. Siapa yang minum, yang makan, di saat berbuka puasa hambar dan tawar, dan tidak akan setia dengan apa yang dia makan. Dan dalam berkeluarga takkan setia dengan suaminya, suami tidak akan setia dengan istrinya. Nah itu puasa. Mengerti itu? Sindiran dari puasa tadi ngerti? Ngerti? Jangan main-main lagi, serius. Ini hari terakhir. Nah, itu rukun Islam yang ketiga, contoh puasa. Kemudian apa lagi? Rukun Islam yang keempat. Apa itu? Zakat, puasa. Contohlah dari segi mengumpulkan harta, karena ada niat untuk sampai ke ujungnya berumah tangga. Jadi dia kumpulkan uangnya. Jangan mau menikah tapi tak ada uang. Uangnya harus dikumpulkan, harta harus dikumpulkan. Contohlah ibadah zakat. Nah, itu konsep yang keempat. Konsep yang kelima, apa dia? Naik haji. Contohlah naik haji. Bagaimana kita akan meninggalkan tanah air menuju tempat yang istimewa. Inilah terakhir, babak terakhir dari pacaran dalam Islam itu untuk berumah tangga. Dia tinggalkan ayah dan ibunya. Apa kata Rasulullah kepada anaknya Fatimah? Fatimah, ya, kalau aku nikahkan engkau dengan Ali bin Abi Thalib, maukah engkau satu rahasia dengan Ali? Mau, wahai ayahanda. Maukah kamu bertanggung jawab tentang apa-apa yang membahagiakan Ali bin Abi Thalib? Mau, wahai ayahanda. Nah, maukah kamu meninggalkan rumah orang tuamu mengikuti apa
yang dimana berdomisili tempat tinggal suamimu. Mau? Jelas nanti. Kalau kalian berumah tangga, kalau kata suaminya tinggalkan rumah orang tua demi pekerjaan yang lebih penting, kalian wajib ikut suami tinggalkan rumah dengan ucapan selamat tinggal wahai ayah ibu, doakan keluarga kami dalam keadaan damai dan kami bisa mandiri. Itulah contoh dari ibadah haji, diambil dari segi kemandiriannya. Selamat tinggal ayah ibu, aku akan membentuk keluarga yang baru. Nah, itu konsep ilahnya, bahwa betapapun kita cinta kepada pacar, ke pasangan, itu kecil. Konsep pacaran dalam Islam itu, konsep ilahnya adalah cinta yang tertinggi hanya kepada Allah saja. Coba buka surat 24 ayat 9. 24 ayat. Atau terbalik mungkin, surat 9 ayat 24. Tapi surat 24 ada dulu. Ayat 9. Jangan pacarmu yang kamu cintai, suamimu jangan. Kecintaan yang paling tinggi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut asyaddu hubban lillah. Surat 24 ayat 9 atau surat 9 ayat 24? Surat 9 ayat 24. Ya. Baru ingat. Surat 9 ayat 24. Konsep pacaran yang tertinggi hanya cinta kepada Allah. Coba baca artinya. 9:24 Ustaz ya, 9:24. Surat 9 ayat 24. Ketemu?